Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di event Full Stack Collaboration. Ini adalah minggu terakhir atau ini adalah acara final demo untuk acara ini. Jadi acara ini sudah diselenggarakan selama 1 bulan. Di pertemuan pertama kemarin kita membicarakan tentang roles-nya, terus pembagian timnya dan apa yang akan dikerjakan selama 1 bulan itu. Terus setiap minggunya kita ada pertemuan kemarin tiap hari Jumat itu dan biasanya saya upload untuk videonya. Cuman aku inget yang minggu kemarin itu belum sempat ke-upload juga karena agak sibuk juga. Terus nanti saya mungkin akan upload berbarengan sama ini. Terus apa itu update pertama, terus update kedua, update ketiga, terus yang sekarang finalnya seperti itu. Dan hari ini dari 8 tim itu sudah ada satu yang gugur ceritanya gitu. Karena di rolesnya sendiri ketika di update progresnya itu tidak hadir, itu auto gugur gitu ceritanya. Dan kemarin tim 4 itu tidak ada perwakilan yang update progresnya seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan menyaksikan demo dari teman-teman semua yang sudah menyelesaikan, yang sudah jalan 1 bulan ini, menceritakan tentang bisnis yang mau dibuat, market size-nya seperti apa, terus progresnya seperti apa, bagaimana kerjasama antar timnya, kolaborasi antar timnya seperti itu. Dan harapannya dari event ini itu teman-teman bisa belajar bagaimana berkolaborasi, bagaimana menyuarakan pendapat gitu, bagaimana kita punya skill itu kita keluarkan seperti itu. Dan itu di sela-sela kesibukan kita. Dan di sini pun juga karena ini apa multi generasi gitu ya. Nah, itu jadi bisa saling belajar dari yang muda, yang apa itu, yang sudah berpengalaman, yang masih pemula itu semua bisa kolaborasi di sini seperti itu. Nah, tadi yang pertama kita tim 7. Nah, next kita akan masuk ke tim tim 6 ya, tim 6 ya. Dan oh ya di sini untuk koordinatornya ada saya sama Mas Prima. Mas Prima ini adalah dosen di Malang gitu. Kalau saya sendiri di Jogja. Dan mungkin sebelum kita mulai, mungkin dari Mas Prima ada satu dua patah kata dulu sebelum kita lanjut ke tim 6 biar lebih semangat lagi. Silakan Mas Prima. Oke, thank you guys. Aduh, sorry banget. Ikut cuma pertama sama penutupan doang. Ya, gitulah ya. Dosen kebanyakan kerjaan. Eh, ini apa? Progres yang luar biasa sih menurut gue karena untuk level mahasiswa itu kalau diminta progres mingguan itu satu dosennya nggak kuat, kemudian mahasiswanya yang hitung. Nah, ini patut diapresiasi ya kemauan teman-teman untuk tetap jalan. Padahal ini udah bukan mahasiswa lagi, banyak yang udah senior-senior. Nah, ini patut ditiru lah. Saya banyak belajar dari event ini, terutama gimana Mas Bahri memanage dan mengumpulkan sekian banyak orang gitu ya, dan mau kolaborasi bareng. Ini insight yang luar biasa sih buat kita-kita yang di kampus. Atau mungkin jangan-jangan apa ya, kasih SPP itu malah nggak mau belajar gitu ya. Mending gratis kalian. Tapi ya banyak insight yang bisa teman-teman dapatkan, dan memang ini project, dia udah project based, nggak ada teori lagi, nggak ada apa-apa lagi, langsung garap. Nah ini mudah-mudahan nanti bukan berakhir di sini gitu ya, karena ini kan cuma proses aja. Habis itu nanti mau dilanjutkan boleh banget ya Mas Bari ya. Wah, boleh banget. Silahkan dilanjut, bebas deh sudah. Karena kan kemarin terusnya kan tetap miliknya teman-teman ya Mas Bari ya. Iya, Mau ya diapain juga teman-teman. Iya, terserah lah gitu kan. iya, saya juga nggak minta. Kita senang-senang aja ngumpul-ngumpulin, oh ternyata banyak ya yang senang ngoding dan mau meluangkan waktunya untuk itu. Padahal udah ada kerja, ada yang kuliah juga gitu kan. Kalau di kita sih mahasiswa tuh kena tugas aja tuh udah nggak mau tuh diajakin yang aneh-aneh. Ayo ikut lomba gitu. Aduh ada tugas Pak. Oh ya udahlah. Kamu sebelum itu. Oke, thank you Mas Bari. Monggo dilanjut. Ini Oke, kita ada thank you sesi Mas. penilaian. Siap, siap. Oke, Mas Prima, thank you ini sambutannya dan kita lanjut ke tim 6. Monggo silakan dipersiapkan dari Mas Agus ya tadi. Iya, Hmm, baik. bisa Terima dimulai. kasih Mas Bari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
FC tim 6. Wih. Maju mundur, pantang kendor. Tuh. Ya, baik. Saya share screen dulu. Ya, itu screen apa slogannya kami. Ya. Baik, sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Baik, jadi ini perkembangan dari tim kami membuat sistem informasi PPIC, Production Planning and Inventory Control. Saya akan menjelaskan terkait introduction, tim, progress, kemudian hambatan yang terjadi, demo, dan closing-nya. Introduction. Kami terbentuk pada tanggal 1 September 2023. Kemudian dari beberapa proyek yang mau dipilih, kami memilih PPIC digital atau sistem informasi PPIC. Produk ini pilihan yang cukup menantang dan banyak yang bisa dieksplor sehingga bisa meningkatkan skill tim dan dapat membuat sebuah sistem informasi yang full stack. Jargon kami yaitu maju mundur pantang kendor. Untuk tim, jumlah tim sebenarnya ada 14 orang, tapi yang aktif ada 8, sebenarnya jadi 7 sekarang. Karena yang satu juga artinya jarang aktif juga. Jadi 7 orang, saya, Pak Mas Agus Kurniawan dari Solo, umur 47, kami bekerja. Tugas saya sebagai project manager, analis, desain, dan UI UX. Terus Pak Eko Budi Santoso Cilacap 45 bekerja desain database, BE database, dan API database. Pak Rudi Supratman di Kota Waringin Barat, Kalimantan Selatan ya Pak Rudi ya? 45 bekerja di BE database. Kemudian Pak Taufikur Rahman, Tamah Bambu, Kalimantan Timur ya Pak? Kalimantan Selatan. Nah, Kalimantan Selatan loh. Pak Rudi Kalimantan Tengah ya? Iya, 39 tengah. bekerja di FE website. Kemudian Mas Farik Naufal Dias, Jakarta, dia sudah bekerja sebagai FE Flutter. Mas Bima Fadilana di Riau, kuliah FE Flutter. Dan Mas Abdillah Faiz, Bandung, umur 20, kuliah di FE Flutter. Kemudian progresnya, jadi mulai minggu pertama kita perkenalan dulu, membuat timeline, penentuan project, kemudian minggu kedua buat rencana, analisa, desain, R&D, dan database. Kemudian minggu ketiga mulai pengembangan, BE database, UI UX, dan FE Flutter. Kemudian minggu keempat pengembangan FE website, kita buat FE Flutter, dan kita coba trial API. Sebenarnya trial API di minggu ketiga juga sudah mulai dilakukan, sehingga di minggu keempat itu semua diharap. Akhir ini kita demo untuk menunjukkan progres yang kita buat. Hambatannya bahwa yang pertama tidak semua tim aktif dikarenakan kesibukan setiap orang, tidak ada yang ahli dalam membuat UI UX ya. Saya pun baru banyak belajar sehingga ada keterlambatan dalam pengembangan FE ini terjadi di minggu ketiga FE Flutter-nya. Seharusnya UI UX-nya sudah ada di minggu kedua sehingga minggu ketiga dan minggu keempat itu tinggal finishing aja sehingga sudah terlihat bentuknya. Cuman ternyata pas minggu kedua belum jadi, UI UX-nya baru minggu ketiga baru dibuat, akhirnya mungkin semuanya cukup telat ya untuk pembuatan FE Flutter-nya. Kemudian juga kesulitan dalam integrasi coding BE, FE karena hanya beberapa orang yang bisa melakukannya. Jadi yang sudah ahli itu tempat kami itu paling ada 3 orang ya, 3 atau 4 orang, terutama yang kuliah itu yang sudah keren-keren. Terus yang PE-nya Pak Eko itu sudah, Pak Rudi kemarin membuat database. Nah begitu mau digabungkan ya kadang-kadang pusing, ini yang mana mau digabungkan di bagian mana dan sebagainya caranya. Itu yang ternyata ya tidak semuanya bisa seperti itu. Itu hambatan kami di sini. Kemudian demo yang mau kami lakukan, yang pertama saya desain, jadi ya kurang lebih seperti ini tempat kami. Jadi kita membuat PPIC dengan urutan mulai dari membuat order, kemudian membuat worksheet, planning, menyiapkan material, part order, monitoring pekerjaan, kemudian
setelah dimonitoring kemudian sudah selesai. Nah, yang monitoring itu ada 2, yaitu bagian produksi dan bagian PPIC. Kemudian untuk marketing hanya monitoring terkait ordernya sudah selesai atau belum dan sebagainya. Tuh. Kemudian saya kembali lagi, sorry, klik. Kemudian Figma-nya seperti ini. Nah, ini Figma-nya juga masih sangat sederhana sekali ya. Nah, ini. Jadi, ini Figma-nya seperti ini. Jadi kita ada splice, kemudian ada login, kemudian juga ada dashboard semuanya untuk baik untuk admin, kemudian marketing, kemudian juga engineering, PPIC, kemudian gudang, warehouse, produksi, dan terkait operator terakhir. Nih, kemudian juga cara itu ya ini buat yang untuk FA-nya juga hanya sederhana seperti ini. Ya, tapi alhamdulillah teman-teman sudah langsung paham dan sudah membuat. Nanti akan diceritakan oleh teman-teman. Kemudian untuk tabelnya kita buat tabel plus, pakai tabel plus. Saya tunjukkan sebentar. Tabel plus ini. Jadi seperti ini nih yang buat juga Pak Eko. Klik. Ya, mohon ditunggu sebentar. Ctrl K. C. Ya, jadi saya juga baru belajar ini. Oh, ternyata ini pakai ini Mas dikasih ini kan Pak Eko yang membuat server dan sebagainya. Jadi sini sudah ada customer, ada mesin, migration, order. Nah, ini error karena mohon maaf gratis. Maka ini kalau mau buka yang lain, do you want to buy? No, beli tidak deh. Karena ini harus ditutup dulu lah. Ini customer sudah dimasukkan dari teman-teman FE, kemudian planning, nah ini belum. Jadi baru sampai order dan customer seperti itu. Jadi ini sudah connect API-nya. Nah, kemudian terkait yang lain mungkin Pak Taufik bisa menceritakan terkait yang FE webnya, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini gimana saya share screen apa gimana ini? Ya, share screen, Pak. Share screen dong. Share screen, Pak. Sih. Lupa nyari share screen-nya lu. Oh ini nih. Kelamaan nggak pernah mau. Di belakang, Mas. Di belakang. Coba saja, Pak. Ya, udah tampil belum ya? Ya. Ya, jadi sebenarnya saya untuk desain slicing itu kurang apa ya? Kurang terlalu bisa lah. Biasanya memang di BE juga main. Jadi ini pakai template sejuta umat Pak. Jadi sementara yang udah dibuat ini routine usernya. Nah ini di boardnya. Ini barusan aja sih sebelum masuk tadi join saya buat tadi data dari data lokalnya. Waktunya saya satu customer user dan ya beginilah penampilannya. Kemudian yang baru dibuat baru order 1. Nah ini input ya belum ada juga sih, belum aktif gitu. Ya. Save tombol save juga belum. Ya mungkin ini bolak-balik lagi. Ya seperti ini secara tampilan logout. Nah kembali lagi. Oke, siap. Baik Pak Taufik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Bisa lanjutnya lagi. Ya, baik. Baik Pak Taufik, untuk share screen-nya bisa di-close Pak. Stop share screen. Share, ya. Iya, oke. Baik.
Untuk yang lain nggak bisa buka. Ya, belum. Om baru awal. Itu aja. Kita sudah susah payah untuk melakukannya, tapi bagi saya semua tim luar biasa. Kemudian yang berikutnya dari Mas Faiz, Mas Bima, dan Mas yang hadir ini Mas siapa ini? Sebentar saya cek. Mas Faiz ada, Mas Bima ada, Mas Farid juga ada. Oke, siap. Tiga-tiganya monggo bisa ditunjukkan perkembangannya untuk FE-nya. Plater. Mungkin Mas Farid dulu monggo silakan. Ayo Mas, tampilkan Mas. Oke, bentar saya share screen Mas. Oh iya, silakan share screen. Woi, Mas Farid nih masih muda nih mukanya, lihat tuh. Tuh. Itu bukan Mas, itu apa ini? Oh, Ini oh Mas, beda. share screen-nya. Oh, itu apa? Monggo Mas Farid. Udah kelihatan belum ya Mas? Sudah, Share sudah screen-nya. kelihatan. Sudah. Handphone kan ya? Screen handphone ya? Iya. Bentuknya Oke, handphone. benar. Ya. Iya, soalnya pakai apa? Visor. Oke. Ini login dulu ya. Iya. Oke, terus di sini ada drawer, terus ada nama user Oh, yang bentar. login. Nggak kelihatan Mas Farid. Hah, nggak Ini kelihatan ya? berhenti di awal login. Oke. Udah kelihatan belum sekarang? Sudah. Sudah. Oke. Menu-menunya kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Oh, jadi nge-lag tadi, Mas. Oke. Ya, oke. Nah, ini mau jalanin yang mana dulu nih, Mas? Monggo, silakan. Pokoknya jelaskan yang sudah dibuat. Ini kan sudah sudah link semua ke database toh? Iya, yang order Oke. Mas Faiz ini udah, yang di dev udah, ini kan udah bisa ya dipakai ya. Ya. Nah, Monggo bisa dijelaskan aja. Ya. Coba scan QR code. ini belum nyala sih fiturnya Mas Bahri. Iya, lanjut. Yang sudah jalan aja, Mas. Monggo. Tadi di ini sih setting doang, tadi ada error di itu. Nggak apa-apa. Ini paling Diklik enak kalau customer. nggak apa-apa. Ini yang buat admin. Nggak gerak ininya apa? Apps-nya? Nggak gerak ya? Hmm. Coba sebentar. Nah, ya ini. Sudah. Coba di sini save mana setting builder. Ya, share screen-nya yang nge-lag kayaknya. Masih nge-lag ya? Soalnya pakai hotspot sih. Oh, ya nggak apa-apa, Mas. Ya, tapi udah bisa. Nah, ini kan udah bisa ya. Sudah isi email, nama, alamat, ya. Iya. Kemudian akan terjadi error. Mas Faiz, ini ada error ketika klik new customer. Iya Mas, itu tadi itu masih ngedebug sih saya, itu masih ada error, jadi belum solve sih tadi. Oke, siap. Lalu yang menu order ini merah-merah Mas. Share screen-nya ini Mas nggak jalan. Bentar ya. Coba Ya. saya tekan ulang. Kayak gini sih Mas. Oh ya, siap. Nah, kayak gini pas klik menu order. ya enggak apa-apa Mas. Jadi kan masih ada yang error, tapi kan udah ada perkembangan. Di Baik. saya ya? Iya, Saya. yang admin itu kan ke halaman error ya. Ke halaman error, halaman order maksudnya. Baik. Ya. Baru sama proses ini. Oke. Baik Mas Farid, mungkin cukup ya. Oke. Oke, mungkin lanjutkan sama Mas Faris. Ya, oke. Wah, siap. Sip. Mungkin lanjutkan oleh Mas Faiz terkait perkembangannya. Bisa stop screen Mas Farid? Iya. Oke, siap. Ya, silakan Mas Faiz. Ya kayaknya ada kesalahan di merge branch kami sih ini kayaknya. Ini kok error ya? Padahal sebelumnya green. Oke, nggak masalah.
Mungkin yang lokalnya atau gimana mau? Enggak, ini pas tadi kan ada kita kan nge-merge branch dari brand saya ke Dev sama branch Mas Farid itu kayaknya ada pas ada konflik tapi Ya. salah gitu apa gitunya. Cara Ini merge. salah deh. Iya. Iya. Udah jalan semua tadi di flow ordernya tuh, cuman tadi ada salah. Faiz bisa demoin sendiri aja kali ya bagiannya gitu. Iya, bentar. Saya soalnya pakai yang codingan yang sama juga kayak Mas Farid juga sama nih. Iya, itu tuh. Aduh, berarti error. Iya, makanya itu benar loh. Iya, ini kayak Calvin nih ya, mau demo error nih. Iya, dia tuh parah banget. Ya, nggak apa-apa. Baik, jadi saya tunjukkan aja terkait yang apa yang sudah kami kerjakan. Nah, ini. Jadi sebentar. Slideshow. Nah, jadi untuk yang FE ini sebenarnya seperti ini. No, sama aja. Kok error? Belum ini tuh kayak. Oh iya, tadi waktu dicoba sudah bisa, tapi sekarang error. Mungkin Pak Eko bisa tunjukkan untuk itunya, Pak. Untuk apa? GitHub-nya. Jadi di situ juga kita sudah tim paling membuat, terus ada apa namanya, FE itu Mas Faiz sudah berapa screen, Mas Farid juga, terus Mas Bima, jadi itu sudah ada semua di GitHub-nya grup. Ya, sehingga itu bisa terlihat. Pak Eko? Pak Eko ada? Bisa minta tolong ditunjukkan GitHub-nya, Pak? Ya, sebentar. Oke, siap. Tunggu sebentar ya. Presentasi normal ya. Biasanya seperti itu. Mana ya? Mana? Kalau nyari-nyari sebentar. Siap. Nah, ya ini mungkin yang grupnya, Pak. Ya. Nah, jadi sini sudah disiapkan FE Flutter, web sama untuk BE-nya. Kemudian bisa diklik yang Flutter, Pak. Flutter, terus yang branch-nya itu. Ada 5 ini branch. Nah, jadi ini sudah dibuat oleh teman-teman sendiri. Mas Farid, Mas Faiz, Mas Bima. Terus sudah ada 26, 19, sama 19. Jadi terus digabungkan menjadi dev. Itu menjadi 27 ini. Ya, ini yang penggabungan dari teman. Nah, mungkin yang tadi yang dibuka yang di dev ya. Yang akhirnya ada konflik ya. Antara Mas Farid sama Mas Faiz ya. Itu. Jadi tempat kami sudah seperti itu. Kurang lebih. Baik, di close Pak Eko. Saya share screen tempat saya. Ya, itu. Kemudian untuk menutup bahwa yang pasti dari kegiatan ini kami banyak pengetahuan seperti saya, teman-teman juga terkait pembuatan GitHub Group, belajar Figma lagi, belajar koordinasi dengan tim yang punya latar keahlian yang berbeda, mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan sehingga tim dapat berjalan dengan baik. Program ini membuat kami mengetahui hal apa yang harus dilakukan secara urut ketika akan membuat sistem. Ya, jadi tadi yang sudah saya sampaikan, ketika UI UX-nya tidak ada, nah yang teman-teman yang yang FE web itu kesulitan. Kalau yang BE biasanya kita udah ada ERD, entry relationship diagram, sama kita ada desain database, kemudian bisa didesain database-nya. Nah, maka jika ada satu saja urutan tersebut tidak ada, maka menyebabkan sistem informasi atau aplikasi tersebut terhambat pembuatannya. Dengan prinsip SCM, Supply Chain Management, ini dari Pak Rudi Toyota, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau saya lihat urutan
prosesnya yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Putra, yaitu design thinking proses ada 5. Kalau saya biasanya 7, sehingga kemudian di sini ada keterangannya harus melakukan apa saja sampai nanti terakhir selesai aplikasi tersebut. Kemudian juga rencana kami akan membuat seperti ini untuk manual booknya. Jadi developer sehingga bisa tahu, nanti juga akan saya share ke teman-teman yang ada di grup tim 6 supaya bisa tahu, oh ternyata kalau seperti ini harus begini, ya itu pembelajaran yang sangat berharga kami dari kegiatan ini. Yang pasti teman-teman tim 6 memang luar biasa, semua bekerja sampai hari ini pun terakhir Pak Mas Bima, Mas Faiz sama Mas Farik itu terus mencoba untuk membuat FE-nya. Sehingga diharapkan bisa benar-benar baik. Walaupun tadi masih ada error lah, ya itu luar biasa dan bagi saya itu sangat hebat. Kemudian terima kasih atas kebersamaannya selama 1 bulan ini. Semoga tidak hanya sampai di sini, tapi bisa berlanjut ke proyek yang lain yang benar-benar memberikan benefit kepada tim 6. Kalau saya bisnis kedepannya adalah pembuatan aplikasi full stack dengan FE Web dan FE Flutter paket komplit. Kalau nanti ada job, karena ternyata bahwa mungkin banyak orang yang pinter terkait program FE, BE, Flutter, Web dan sebagainya. Cuman yang utama bahwa yang mau dibuat apa, nah itu yang menjadi kesulitan. Maka yang awal memang harus ada desain awal untuk membuat apa toh yang mau dibuat, baru bisa dibuat oleh teman-teman yang FE. Demikian presentasi dari kami. Kalau mungkin ada masukan, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini dulu nggak? So yang tadi yang tadi sempat error ini udah jalan Oh sih. boleh, silakan. Sayang soalnya. Ya, silakan. Oke. Jujur ini tuh saya baru ngerjainnya kemarin malam gitu kan. Silakan. Karena emang apa BE-nya kan baru BE-nya baru selesai minggu kemarin dan saya baru ada waktu kemarin, akhirnya saya bikin baru ngerjain banget ini tadi malam kemarin sama tadi pagi sudah ya. Jadi buru-buru dikit lah. Jadi yang tadi di sini yang order, di sini kita bisa masuk ke order. Nah, di sini nanti ada list. Jadi dia ada yang status ini ada yang order total. Di sini ada yang order selesai, order proses dan order batal. Dan di sini kita dari BE-nya baru aktif yang order total sama order proses sama selesai ya, Pak ya? Iya. Ya, jadi di sini nanti di order total misalnya di detail, nanti di sini akan ada order list yang dimana ini tuh list total list gitu apa project gitu. Misalnya contohnya misalnya ini ada project kan kecap manis misal gitu kan. Di detailnya ini udah ada sendiri detailnya apa nanti. Ini belum full juga sih. Di sini juga struk margin misalnya kan ada apa gitu kan. Ini dan juga di sini kita bisa new order, bisa untuk bikin order baru di sini. Misalnya username-nya menggunakan yang tadi admin add item number-nya misalnya 02 V1. Ini order name-nya misalnya kita mau buat apa ya? Dari misal proyekan Telkom gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, terus order date-nya nih kita di sini kita bisa pick date gitu kan. Terus juga ini untuk ini gimana Pak? Bisa jelasin Pak? Untuk order date sama order date delivery-nya. Ini kan order date untuk maksudnya order itu masuk kapan, kemudian kalau delivery-nya itu mau kapan. Oke. Proyek ini ya. Dan juga proyek ini kita misalnya kita buat ada 1000 proyek misal. Nah, ini customer. Di sini customer saya ngambil dari yang tadi. Iya, kita punya customer baru ya, nanti kita bikin di page customer yang tadi yang udah dijelasin sama Mas Farik itu di situ. Ya. Ini Andrea ini kan customernya bisa di save. Nah, ini udah sukses gitu dong sih Pak. Baru di sini ya, ini di setting di customer. Nah, di sini untuk add new customer yang tadi misalnya belum ada di data gitu sih Pak. Siap, baik. Itu sih Mas. Ya baru di order doang sih, sebenarnya masih ada 4 fitur lagi yang belum kekerjain. Nggak ada masalah.
Baik. Mas Faiz, Begitu Mas. Thank you. Mas Faiz. Siap. Oh, Mas Faiz, Pak Eko, monggo Pak Eko. Mungkin Kan tim 6 cukup Mas dulu Faiz. ya. Kita next ke tim yang lain. Oke, siap. Iya. Baik, terima kasih Mas. Kalau Faiz. satu tim 1 jam, panjang. Ya, baik. Iya. Oke, mungkin untuk tim 6 kita cukupkan dan mungkin ke yang penasaran dengan tim 6 boleh 1-2 orang bertanya gitu. Jadi kita kasih kesempatan untuk bertanya. Atau dari Mas Prima ada yang mau disampaikan terkait tim 6? Kalau apa tadi saran saya kalau apa antara back end sama front end belum kelar itu bisa bikin speknya duluan. Saya dulu pakai API-Doc namanya. Jadi responsnya dibuat duluan, walaupun back end yang nggak ada, jadi bisa nge-mock gitu. Jadi nanti teman-teman bisa pakai API-Doc, bisa pakai Postman atau bisa pakai Swagger gitu. Jadi front end-nya tetap jalan. Jadi emang jalan kalau di harapan itu antar front end sama back end kan tunggu-tungguan. Jadi kalau di kita front end sama back end nggak boleh tunggu-tungguan, tetap jalan. Tapi speknya udah selesai duluan. Jadi garapnya bareng. Iya. Nanti ketika udah notice itu di plug in tuh back end yang asli kayak gimana. Nanti baru rame deh masalah. Baru nanti sebenarnya itu cuma menunda gelut aja sih antara back end sama front end. Itu karena ini sih apa di FIC belum diajarkan soalnya. Wah. Perlu ya kayaknya, perlu ya. Ya kalau perlu inilah harganya dinaikin lah harganya lah ya. Bisa banget ya. Prima. Bercanda. Sebenarnya sih udah. Halo Mas Prima. Iya. Udah disediakan Postman Collection sebenarnya sih. Oh, udah ada. Betul. Postman Collection itu. Mungkin belum sempat kebaca. Untuk Postman Collection sama tadi APR itu sebenarnya beda ya. Kalau Postman Collection kan mungkin harus backend-nya jadi habis itu baru dites gitu kan, disimpan. Tapi kalau yang APR itu atau API-Doc itu dia backend belum jadi tapi udah disepakati antara respon dan request-nya itu udah disepakati gitu. Jadi tanpa backend selesai itu frontend udah bisa develop gitu, udah bisa bikin modelnya ya kan, udah bisa bikin UI-nya dan lain-lain. Maksudnya seperti itu sih yang saya tangkap gitu. Itu dan itu mungkin next bisa diimplementasi. Toh ini juga emang event ini ya apa itu? Event emang sengaja biar ini errornya dia bisa bikin aja di sini gitu. Nggak taunya biarin di sini gitu kan. Nanti ketika project real itu udah siap ya kan, udah yang nggak tahu akhirnya tahu ya kan, yang error akhirnya udah nggak error lagi. Oke, mungkin next kita ke tim yang udah siap antara tim 1 dan tim 2, silahkan. Tim 1. Oh, tim 1. Oke, tim 1 nih udah siap. Silahkan Mas Haris.